masuk museum. Bratis berada di Museum Fathahillah Jakarta untuk mencari informasi, mengeksplor sejarah di Jakarta. Kita masuk ke dalam menikmati suasana museum Jakarta, yaitu Museum Fathahillah. Saat ini berada di Museum Fathahillah Jakarta. Kita telusuri jejak sejarah yang ada di kota Jakarta, Museum Fathahillah. Masuk ruang penjara. Ayo masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ruang penjara wanita di Museum Fathahillah. Tidak bisa masuk soalnya tergenang air. Di Museum Sejarah Jakarta. Jadi, ruangan ini dahulunya adalah kamar pahlawan nasional yang dulu juga melakukan perlawanan terhadap Belanda. Oleh karena itu, dia merupakan salah satu tokoh.
Oke, selamat siang Nusantara. Kurs Beratku saat ini berada di dalam ruang Museum Fathahillah. Ini bertemu dengan salah satu yang mungkin bisa memberikan penjelasan tentang Museum Fathahillah. Dengan Mas siapa? Bisa diceritakan Mas? Ya, nama saya Agus Setiawan. Abang bisa panggil saya Agus atau Setiawan. Nah, jadi gedung ini itu dibangun pada tahun 1707 di bawah pimpinan John van Ham dan selesai pada 10 Juli 1710 di bawah pimpinan Abraham van Riebeeck. Jadi gedung ini dulunya itu dipakai sebagai balai kota Batavia. Jadi pusat pemerintahan di kota Batavia ini. Nah, kemudian pada tahun 1922 gedung ini digunakan sebagai pusat pemerintahan di Jawa Barat sampai tahun 1942. Nah, pada tahun itu Jepang memasuki kota Batavia dan menguasai kota Batavia ini. Dan ini pun digunakan sebagai markas logistik Jepang, namanya pasukan Dai Nippon Jepang. Sampai tahun 1945, karena Jepang kalah oleh Amerika, maka gedung ini pun dijadikan markas Kodim, Komando Distrik Militer Indonesia. Nah, sampai tahun 1974. Pada 1974 gedung ini diberikan kepada pemerintah DKI Jakarta untuk kemudian direnovasi dan dijadikan sebuah museum. Oke, terima kasih. Ada di bangun Sultan Agung. Oh. Ya, ini kerajaan Sunda. Oh, kerajaan Sunda ya. Oke. Terus bisa diceritakan di sini apa ini? Ini apa ini? Oke, sekarang kita ada di ruangan Sultan Agung. Sultan Agung ini ialah raja dari kerajaan Sunda atau kerajaan Mataram. Ini raja ketiga. Nah, dan di depan kita ini ada sebuah lukisan. Ini dibagi menjadi 3 bagian yang menceritakan peristiwa. Nah, ini adalah Sultan Agung yang sudah mengadakan rapat untuk membahas penyerangan ke kota Pelosek. Nah, ini itu dihadiri oleh para pejabat tinggi kerajaan dan juga anggota keluarga kerajaan. Nah, di sini itu adalah pertempuran pasukan Sultan Agung dan juga pasukan Pelosek. Meskipun di pertempuran ini pasukan Sultan Agung kalah oleh Pelosek dikarenakan senjata yang bisa dibilang cukup ada kesenjangan, tapi pasukan Sultan Agung berhasil membakar atau menghanguskan benteng Pelosek. Oke. Nah, setelah itu di sini Sultan Agung mengirim salah satu mata-matanya, namanya Kiai Rangga. Kiai Rangga. Iya. Ini untuk mencari kelemahan VOC. Nah, dan sini juga terdapat sebuah senjata yang digunakan pasukan Sultan Agung untuk melawan VOC. Oh, ini adalah senjata Sultan Agung ya? Iya, pasukan ini digunakan untuk melawan VOC. Oke, diralat jadi Sultan Agung itu masih keturunan dari Trah Mataram yang ada di Jogja. Oke, gitu ya. Siap. Ya, jadi kota Batavia itu sudah banyak etnis yang datang dari Eropa maupun di China. Betul. Terutama di China ini sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-17. Bentar. Ini siapa nih? Pemimpin Ketiga dari Yogyakarta, namanya Raden Wijaya Krama. Oke. Ini sekaligus anak kedua dari pemimpin kedua Yogyakarta. Ini dimakamkan di mana? Ya, apa? Ini dimakamkan di mana? Dia dimakamkan di Jayakarta. Jayakarta. Ya. Jadi nanti kayak saya kan jadi itu. Iya. Iya, coba. Untuk menguasai Nusantara ini. Sip, itu bener. Oke. Oke, kita naik ke lantai berapa nih, Kak? Lantai 2. Lantai 2 isinya apa nanti nih? Di sini banyak benar-benar peninggalan Belanda dan Oke. juga ruangan yang dipakai para pejabat di kota Batavia. Oke, siap. Kita naik ke lantai 2. Banyak benda-benda sejarah nanti.
Ini adalah ruangan tempat sidang di masa apa nih? Masa Kota Batavia. Kota Batavia. Oke, bisa ceritain Mas? Jadi dulu itu para hakim ini akan menentukan hukuman apa yang pantas di film tahanan di sini, meja sidang ini. Oke. Nah, dan meja sidang ini juga pernah ada 3 pahlawan kita yang sidang di sini. Siapa itu? Itu Utung Sopapati, Oh. Cut Nyadin, dan juga Pangeran Diponegoro. Oh. Iya, di sidang di sini. Berarti tempat duduknya ini masih asli? Ini masih asli semua, kemarin diganti juga. Nah, dan sini terdapat lemari arsip yang digunakan untuk menyimpan catatan-catatan dokumen tahanan. Oh gitu ya. Berarti tempat ini adalah tempat Cut Nyadin, Pangeran Diponegoro, dan Untung Suropati Iya. pernah dihakimi di sini di masa apa namanya penjajahan VOC. Oke. Ini adalah tempat penyimpanan arsip-arsip para tahanan. Tapi nggak ada arsipnya nih ya Mas? Arsip itu kami sudah dipindahin. Ya, ini masih arsip. Iya. Ini adalah lukisan siapa nih? Van der Para sebagai gubernur di Kota Batavia. Sekitar tahun berapa Mas? Abad ke-17 Abad ke-17, sekitar tahun 1761 sampai 1775. sampai 1775, yang mana menurut cerita ini adalah gubernur yang kejam. Jadi VOC itu tidak, VOC kan di bawah naungan pemerintah Belanda. Nah, jadi Inggris ini menahan kapal VOC lewat ke arah Belanda. Jadi VOC ini banyak kehilangan aset-asetnya, kapal-kapalnya, sehingga akhirnya bangkrut. Dan tambah juga korupsi di Nusantara ini sangat banyak. Sebagian kapal itu seperti bangkrut. Sentimeter, panjangnya 6 meter dan lebarnya 3 meter itu. Nah, satu ruangan itu bisa diisi 30 sampai 40 tahanan. Mungkin kata besar, tapi itu sangat sesak. Dan semuanya, maaf ya, seperti kayak kita BAB, kencing semuanya di sini. Jadi kebanyakan tahanan itu mati bahkan sebelum dihukum. Nah, dan juga dia kakinya akan diikat dengan sebuah bola besi ini. Berat itu 40 kg. Dan 83% tahanan itu mati bahkan sebelum hukumannya tiba karena penyakitnya. Tempat ini adalah tempat untuk penjara di era penjajahan VOC. Jadi di tempat ini banyak masyarakat ataupun rakyat Indonesia yang menjadi korban. Kita doakan semoga masuk surga para pejuang.